anak-anakku, sebelum Abi ceritain kisah ya, orang yang berbakti kepada ibunya dan mampu menggeser batu yang menutup pintu gua, Abi mau menjelaskan 5 keutamaan birrul walidain. Yang pertama, termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Gitu ya. Yang kedua, merupakan salah satu sebab diampuninya dosa-dosa. Gitu Aiman ya. Termasuk sebab masuknya seorang ke surga. Merupakan sebab keridhaan Allah. Dan apalagi? Merupakan sebab seseorang dicintai anak-anaknya. Itu. Jadi kalau ingin dicintai anak-anaknya, birrul walidain. Apa saja berbakti pada orang tua itu? Mau nanya enggak? Katanya mau nanya. Tadi katanya mau nanya apa? Aku malu. Malu. Biasa aja paling Malu. GR. Coba nanya apa? Mau nanya ini, Abi. Baik. Obo sih gangguin. Kenapa? Gambaran anak yang berbakti sama orang tua itu apa seperti saya, Abi? Oh, pantesan malu. Katanya mau nanya, pantesan malu. Orang GR begitu. Mudah-mudahan benar. Amin. Kenapa? Jadi anak yang berbakti kepada orang tua itu ada 2 kondisi. Ketika ibunya, orang tuanya masih hidup dan ketika sudah meninggal. Ya, kalau masih hidup ngapain? Mentaati mereka selama tidak mendurhakakan Allah. Disuruh apa aja taat. Mau motor-motoran. Obos. Sebetulnya bukan obos namanya, Ridwan. Oh iya. Malaikat penjaga surga. Tahu siapa yang manggil obos nih? Amin. Tapi juga nggak pengen manggil obos ya. Obos Ridwan gitu. Obos Ridwan. Boleh. Ibu melarang motor-motoran. Taat. Jangan pakai hawa nafsu. Iya. Teman-teman penaik motor, masa aku nggak boleh? Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Berbakti itu ya disuruh ini taat itu. Kalau ngomong nggak lebih keras dari orang tua, ya. Kemudian apa? Menyediakan makan. Orang tua datang ke kita, istri kita, ya, sepakat menyediakan makan untuk orang tua. Kalau perlu kita ikat tali pinggang. Kalian puasa? Iya. Tapi Umi datang, ya, Abi datang, kami siapkan makanan. Bukan ya datang, ya. Iya. Membuat keduanya ya ridho dengan apa? Dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka. Misalnya ibu kita sebel nih sama adik kita. Tapi ibu kita, bapak kita senang sama adik kita. Kita jangan kemudian apa? Senangin. Gitu ya. Ini ada cucu ya, anakku kok nggak disenengin sih? Kan cucu dia juga. Tapi anak yang lain, adik yang lain disukain. Kita beliin mainan untuk cucu yang ibu kita senengin. Seneng banget ya, cucunya dikasih ini, dinasihatin, dikasih mainan. Jadi senangkan. Ya. Orang yang dicintai oleh kedua orang tua. Jadi kita jangan mengikuti hawa nafsu. Karena ibu kita nggak cinta sama anak kita cuekin. Enggak begitu. Inilah surga. Tinggalkan rasa dengki kepada orang tua. Iya. Kemudian apa? Kalau mau berjihad aja harus minta izin. Apalagi yang lebih ringan dari itu. Maka anak soleh itu kalau mau pergi dari rumahnya nyari dulu. Umi kemana Umi? Abi kemana? Di sini. Assalamualaikum Mi, berangkat sekolah. Mau ngaji. Abi, assalamualaikum. Cium tangannya kayak peluk kayak apa. Cium keningnya kayak doain, berangkat. Kemudian apa? Memberikan harta kepada orang tua menurut apa yang diinginkan mereka. Suatu saat, ya, Kang Iman, suatu saat, ya, dimintai ibunya. Iman, kayaknya Umi pengen ke Mekah nih. Maksud Umi pergi haji. Duh, boro-boro kan? Iman aja belum berangkat, ya, istri belum. Tapi apa jawaban kita? Insya Allah Umi. Langsung berunding sama istri. Bikin tabungan untuk Umi ke Mekah. Gak bakalan deh kayaknya. Tapi ingat, rezeki dari Allah. Nah kita ikhtiar nih. Jadi bukan Umi yang bener aja dong. Iman aja rumah begini aja. Mobil juga baru 1. Iya. Umi pengen ke umroh ke haji. Teng-tengan. Kata orang Sunda. Kelewatan Mi. Oh bukan begitu. Insya Allah Mi. Gitu. Ya. Nah, kemudian apa? Membuat keduanya ridho dengan apa? Dengan berbuat baik kepada orang-orang yang tadi itu dicintai.
Kemudian apa lagi? Tidak mencela orang tua kita, ya. Tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Misalnya kita menjadikan ibu kita babu. Kemana aja yang bawa tas kita ibu. Bawa tas kosmetik istri kita, ibu kita. Belanja, ibu kita yang bawa belanjaan. Kita turun dari mobil, turun dari becak, turun dari apa kek gitu santai aja. Ibu kita yang orang lain melihat. Ih, ibunya jadi babu. Nah ini, membuat orang lain mencela ibu kita. Jangan sampai. Gitu. Anak cantik ya. Kemudian gak mau didampingi ibunya. Malu gue bawa orang tua. Nah, mestinya perkenan ini ibuku, ini ibuku. Ini bapakku, bangga dengan orang tuanya. Gak ada dia, gak ada mereka, aku gak ada. Nah kalau mereka udah meninggal, doakan mereka. Ya. Kemudian apa-apa yang pernah diajarkan, amalkan. Karena itu menjadi amal jariah orang tua kita. Kemudian apa? Kita mendoa, mati nggak mendoa lagi. Kita baca Quran untuk orang tua, ya. Kita berinfak, sodako. Kalau udah mati nggak bisa lagi. Apa? Berwakaf atas nama orang tua kita. Wakafkan harta atas nama ibu kita. Bapak kita. Nah, nanti sebelum Abi lanjutkan, coba Mufid tolong bacakan surah Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, shadaqallahul adzim. Jelas kan ayat tadi mengajarkan kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal, apa doanya? Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan gitu ya. Nah, itu doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Di samping itu, mewakafkan harta atas nama beliau-beliau. Terus kalau udah mewakafkan harta, apa yang kita dapat? Ya pahalanya untuk ibu kita. Ya kita dapat apa? Birrul walidain. Meskipun sudah meninggal, tetap dapat pahala birrul walidain. Gak ada ruginya. Ya, tetap mencintai orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal. Aki, Iya. kenapa Aki senyum-senyum aja? Ya suka ini teringat sama orang tua gitu. Iya. Ingat Ki, Iya. Abi juga rasanya mungkin ada pernah kata-kata ke orang tua. Iya, ingat kalau memarahin Aki waktu nakal gitu. Terus? Oh, kamu itu jangan nakal gitu, bandel gitu. Waktu kecil. Nanti terasanya kalau udah nggak ada saya sambil ngejewer gitu. Sambil dijewer. Makanya gini, maksudnya orang tua itu mengingatkan kamu itu yang rendah hati pada orang tua. Iya. Gitu. Jadi kita bersikap rendah hati, hormat dan penuh kasih sayang. Ya, di samping mendoakan tadi. Sebetulnya itu doa ya supaya kita rendah hati. Iya. Bisa Ki? Bisa. Insya Allah.